Abraham sangat bersyukur karena bisa melihat gunung, sungai, bunga, dan lain-lain. Ketika melihat semua itu, apakah Abraham bisa lihat anugerah Tuhan? Oh iya, ini pertanyaan penting. Sesaat lagi, kita akan mendapat penjelasan tentang dua orang yang bisa melihat burung merpati hingga di atas kepala Tuhan Yesus. Pasti bukan burung biasa, tetapi melambangkan sesuatu yang sangat penting. Segera kita arahkan hati dan pikiran di tempat yang Tuhan mau. Konsentrasi teman-teman. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan melalui Renungan PDKA. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menolong kami hari ini boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami bukan saja mampu mendengar, tetapi merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh terus memperbaharui akan seluruh perilaku kami, seluruh pemikiran kami. Seperti Kristus memikirkan tentang kerajaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapinya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, setiap firman yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran yang kemarin kita sudah menyaksikan bahwa Yesus yang datang dari Galilea menuju ke sungai Yordan menyerahkan dirinya untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perlu kau ingat bahwa ketika Yesus Kristus dibaptis bukan berarti Yesus Kristus memerlukan pertobatan. Karena Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Di dalamnya tidak ada dosa. Tetapi kenapa Yesus Kristus melakukan itu? Alkitab memberikan jawaban. Yesus Kristus sedang menggenapkan seluruh rencana Allah. Dan yang kedua, Yesus Kristus memberikan teladan bahwa setiap manusia yang berdosa perlu dibaptiskan sebagai tanda pertobatan. Artinya setiap manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan dosa-dosanya untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus selesai dibaptiskan, maka Yesus Kristus segera keluar dari air atau dari sungai Yordan untuk segera melaksanakan seluruh rangkaian pelayanannya ke depan. Tetapi sungguh amat ajaib, ketika Yesus melangkah keluar dari air, maka Alkitab mencatat langit atau surga itu terbuka dan Roh Allah itu turun ke atas diri Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini kita teringat akan Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Di situ tercatat bahwa ada kehadiran Allah Tritunggal. Maka di dalam peristiwa baptisan Yesus ini, Allah juga mengulang tapi secara nyata, yaitu kehadiran Allah Tritunggal sedang terjadi lagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa langit itu terbuka, surga itu terbuka. Terbukanya langit atau terbukanya surga bukan berarti manusia telah berhasil hidup suci di hadapan Tuhan. Tetapi karena ketaatan Yesus Kristus yang menggenapkan rencana Bapanya. Sehingga yang awalnya langit atau surga itu tertutup oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa. Kini oleh ketaatan Yesus Kristus, langit atau surga itu terbuka. Artinya bahwa pintu rahmat, pintu anugerah belas kasihan Tuhan itu sudah terbuka selebar-lebarnya untuk manusia boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus. Ini adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus turun itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang kedua telah sah
untuk melaksanakan tugas Bapanya. Artinya Roh Kudus memeteraikan pelayanan yang akan Yesus kerjakan. Dan sekaligus Roh Kudus akan menyertai, akan menopang seluruh pelayanan yang akan dikerjakan Yesus beberapa tahun ke depan. Sekaligus Roh Kudus menunjukkan bahwa akan memberikan damai sejahtera kepada setiap manusia yang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan pada ayat berikutnya bahwa terdengar suara Bapa dari sorga. Benar-benar pintu sorga itu sudah dibukakan. Sehingga suara Bapa itu sampai kepada bumi. Dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi. Ini menunjukkan bahwa Yesus ini bukan anak angkat atau anak adopsi seperti kau dan aku. Tetapi ini adalah sama-sama setara, sederajat dengan Bapa. Dia adalah anak di dalam kekekalan. Dan dikatakan anak yang kukasihi. Ini berarti bahwa satu-satunya Allah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Jelas ini mempunyai satu hubungan yang dekat antara Bapa dengan anak. Dan juga dikatakan berikutnya adalah kepadanyalah aku berkenan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat berkenan di hadapan Bapanya. Karena Yesus melakukan seluruh ketaatan seperti yang Bapa berikan tugas kepada Yesus Kristus. Sehingga Allah sungguh-sungguh berkenan. Yang berikutnya, maksud daripada berkenan adalah bahwa Bapa di sorga berkenan untuk Yesus Kristus melaksanakan tugasnya untuk beberapa tahun ke depan, khususnya di dalam menebus dosa manusia yang nantinya harus mengalami kematian di atas kayu salib. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu manusia pun yang berkenan untuk menebus manusia yang lain. Hanya satu-satunya Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kau dan aku adalah anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Kenapa begitu? Karena melalui Yesus Kristus satu-satunya yang berkenan kepada Bapa. Maka kita pun sebagai manusia yang telah berdosa ini telah menjadi berkenan di hadapan Bapa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan sungguh sangat bersyukur. Mari kau dan aku menjadi orang-orang yang percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kitab Kejadian mengawali dengan tampilnya Allah Tritunggal walaupun secara samar-samar. Tetapi di dalam peristiwa baptisan Yesus, Allah menunjukkan keberadaannya yang Tritunggal itu, Trinitas itu secara nyata. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan demikian jikalau kau percaya kepada Allah Tritunggal dan engkau mempercayakan kepada Yesus yang sungguh berkenan di hadapan Bapa, maka kau dan aku akan menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Mari kau dan aku terus percaya pada Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan karena bukan jasa kami, bukan karena kami yang baik, tetapi semata-mata karena anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami melalui Yesus Kristus, satu-satunya putra yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Biarlah kami melangkah dengan iman, dengan satu kepastian yang teguh,
kami menyembah Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau saat itu Abraham tidak melihat lagi langit terbuka dan ada burung merpati, namun dengan mata iman kita melihat Roh Kudus sudah mengesahkan pelayanan Yesus. Bersyukur karena Kristus dipanggil dan diurapi. Dan karena kita adalah umat-Nya, maka amanat dan tugasnya diteruskan kepada kita. Apa tugas panggilan itu? Untuk melayani Allah yang kudus dan menghubungkan segala sesuatu kepada Dia. Wow, tugas yang sangat mulia. Berarti semuanya untuk, oleh, dan dari Kristus. Nah, anak-anak, nikmatilah karyanya yang semakin limpah. Silakan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan di IG BBKA dan membaca lanjutannya dari Matius 4 ayat 1 sampai 11.